tanggal 1 November 2020, Kak Ria akan membawakan renungan Minggu Remaja. Tidak terasa ya adik-adik, hari ini kita sudah mulai memasuki bulan baru di bulan November. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Hari ini Kak Ria akan membagikan renungan Minggu Remaja. Nah, adik-adik, Kak Ria mau tanya dulu. Adik-adik pasti di sini punya sosial media kan? Pasti punya lebih dari satu sosial media. Ada yang punya Facebook, ada yang punya Instagram, dan sekarang yang lagi populer adalah TikTok. Nah, adik-adik, kehadiran sosial media itu bisa membuat kita menjadi lebih kreatif, dan juga mereka juga bisa menghibur kita. Dengan adanya sosial media, kita bisa melihat konten-konten yang begitu disediakan oleh sosial media, sehingga dapat membuat kita tertawa, terkejut, atau bahkan membuat kita menjadi lebih kreatif lagi. Nah, adik-adik, apakah sosial media yang adik-adik punya sudah menjadi berkat buat diri kita dan juga buat orang-orang yang membacanya? Adik-adik, mungkin adik-adik pernah tahu, tahun lalu Kak Ria pernah menceritakan seorang influencer yang memiliki Instagram yang bernama Nadia Valerie. Nadia Valerie adalah seorang pemudi yang divonis kena kanker limfoma stadium 2B. Tetapi melalui sosial medianya, melalui Instagram dan melalui YouTube yang dia punya, dia bisa membagikan berkat. Melalui penyakitnya juga dia bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, adik-adik, renungan yang akan Kak Ria bagikan ada hubungannya dengan sosial media. Sebenarnya, apa sih yang firman Tuhan inginkan kita dalam menggunakan sosial media? Mari kita dengarkan renungan kita minggu ini. Tapi sebelumnya kita akan bernyanyi untuk memuji Tuhan, dan biarlah pujian ini dapat memuliakan nama Tuhan. Mari kita puji Tuhan bersama-sama. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat dan anugerah yang Engkau boleh berikan kepada kami.
Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan renungan minggu hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah kami dapat mendengarkannya dengan baik dan penuh sukacita. Biarlah firman-Mu yang kami dengar hari ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami dapat menebarkan kasih-Mu di luar sana. Terima kasih ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami alaskan hanya melalui Anak-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya adik-adik, renungan minggu hari ini diambil dari Matius 2 ayat 10. Hanya satu ayat ya. Jadi kita buka bersama-sama ya. Matius 2 ayat 10. Oke adik-adik, Kak Arya bacakan ya. Matius 2 ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Nah, tema minggu ini adalah Yesus Bintang Timur. Kalau kita lihat judul dari Matius 2 ini, judulnya adalah orang-orang Majus dari timur. Di ayat 10-nya dibilang mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Mereka ini adalah merujuk pada orang-orang Majus, dan bintang timur itu adalah Yesus sendiri, dan mereka sangat bersukacita karena telah melihat Yesus. Jadi orang-orang Majus ini datang ke tempat Yesus karena mereka tahu bahwa ada raja baru yang akan lahir, yaitu Yesus. Nah, orang-orang Majus ini sangat bersemangat sekali untuk datang untuk melihat kelahiran Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, adik-adik, Yesus ini disebut sebagai bintang timur. Bintang timur itu kalau Kakak Arya cari literaturnya itu sama dengan bintang fajar atau morning star. Morning star itu adalah bintang yang terang yang sebelum fajar menyingsing. Jadi kalau kita pagi-pagi sekali bangun, kita melihat ada bintang yang terang, itu adalah morning star atau bintang timur yang terangnya dapat kita lihat, dan yang memberikan sinar untuk mengawali hari kita yang terbit dari timur. Kan matahari terbit dari timur ya adik-adik. Nah, dan juga bintang timur ini untuk mengakhiri gelap atau malam hari. Jadi dapat dilihat bahwa orang Majus melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita bahwa Yesus adalah pembawa terang yang akan berdampak bagi banyak orang. Kalau kita lihat bintang fajar ini adalah bintang yang akan mengakhiri gelap atau malam hari dan mengawali mulainya pagi hari. Berarti di situ ada hal yang baru, hal yang positif, yaitu dengan terangnya dari bintang timur. Nah, adik-adik, kita bisa nggak sih sebenarnya menjadi bintang atau menjadi seperti Yesus yang berdampak bagi semua orang? Kalau Tuhan Yesus sudah jelas ya, dia adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Jadi Tuhan Yesus pasti berdampak bagi kita dan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, buat kita pengikut Kristus, apakah kita bisa berdampak bagi orang-orang di luar sana? Apakah kita bisa menjadi bintang? Ya, adik-adik, kita bisa jadi bintang. Kita bisa berdampak buat keluarga kita juga bisa berdampak buat orang-orang di luar sana. Banyak orang yang kita tahu atau kita lihat berpengaruh bagi orang-orang bagi orang-orang. Contohnya saja ada influencer, ada trendsetter. Wah, adik-adik pasti tahu ya, yang namanya trendsetter itu adalah orang yang yang memiliki tren baru, atau trendsetter adalah orang yang memiliki tren baru, menciptakan tren baru. Sedangkan kalau yang namanya influencer, mereka yang berpengaruh. Tetapi kita tidak tahu nih, influencer ini memiliki pengaruh yang positif atau pengaruh yang negatif. Mungkin adik-adik bisa yang senang sekali dengan sosial media atau yang punya sosial media tahu beberapa influencer atau trendsetter yang memiliki pengaruh. Contohnya bisa Kak Arya sebut ada Brian Immanuel. Adik-adik tahu kan ya Brian Immanuel, dia adalah Rechiga. Tahun 2019, Brian Immanuel termasuk pemuda yang memiliki pengaruh di Asia Tenggara. Karena dengan usianya yang 18 tahun, dia bisa mengangkat musik rap di Amerika sana. Dan juga mungkin adik-adik yang suka nonton YouTube, ada Atta Halilintar sebagai YouTuber, ada Ria Ricis, atau ada yang jago dalam matematika. Pasti adik-adik tahu. Ya, dia adalah Jerome Pauline. Nah, adik-adik, itu adalah orang-orang yang berpengaruh. Dan masih banyak lagi orang-orang berpengaruh di Instagram atau di YouTube yang kita tahu. Ada Kaisang, anaknya presiden, atau juga Nancy Judge buat adik-adik yang suka nonton di YouTube.
Nah, adik-adik, tapi apakah mereka memiliki konten yang baik? Atau mereka memiliki konten yang bisa membawa pengaruh baik dalam kehidupan kita? Kalau adik-adik yang suka nonton YouTube, apakah mereka memiliki konten-konten yang bisa membawa pengaruh positif buat kita? Atau buat kita yang suka posting atau sharing hal-hal tertentu di Instagram atau di Facebook atau bahkan di TikTok, apakah selama ini postingan kita sudah membawa pengaruh yang baik buat orang-orang yang melihatnya? Atau enggak, jangan-jangan postingan kita membawa pengaruh yang tidak baik? Misalnya ketika suasana hati kita tidak baik, konten kita atau isi postingan kita malah mempengaruhi orang-orang karena suasana hati kita yang sedang tidak baik. Nah, adik-adik, sebenarnya bagaimana sih kita bisa menjadi terang atau menjadi bintang seperti Yesus yang kelahirannya membawa dampak yang baik, bahkan orang-orang bersukacita atas kelahiran Tuhan Yesus? Ya, adik-adik, pertama yang harus kita lakukan ketika kita ingin menjadi bintang yang memberi terang kepada orang di sekitar kita adalah kita tetap bersinar di tengah kegelapan. Seperti bintang fajar ya adik-adik, dia bersinar untuk mengakhiri kegelapan dan dia bersinar di antara kegelapan. Nah, adik-adik, kita juga harus seperti itu. Kita harus tetap bersinar walaupun di antara kegelapan. Intinya kita harus stay gold. Nah, bintang itu terlihat terang kalau ada di gelap. Kalau misalnya di siang hari, mungkin bintang itu tidak terlihat terangnya. Tetapi ketika di malam hari, ketika dia akan mengakhiri gelapnya malam, dia baru terlihat sinarnya begitu terang. Nah, adik-adik, itulah yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin kita tetap bersemangat. Bersemangat terus untuk memuji dan memuliakan Tuhan, bersemangat terus untuk membawa Tuhan kemanapun kita pergi. Ada beberapa orang yang ketika mulai bersinar, lalu ia kecewa terhadap sesuatu situasi tertentu, kondisi tertentu. Dia kecewa mungkin karena ada masalahnya dengan temannya, masalah dengan keluarga, masalah pergumulan pribadi yang membuat dia kesal atau dia kecewa. Akhirnya bintangnya atau sinar dalam dirinya menjadi redup. Tuhan menginginkan bahwa dalam kondisi apapun, walaupun kita sedang kecewa, walaupun kita sedang sakit hati, walaupun kita dalam mengalami pergumulan, Tuhan ingin menginginkan kita untuk tetap bersinar, biar kita tetap stay gold. Karena Tuhan menginginkan kita untuk tetap bersemangat. Karena seperti orang Majus, ketika dia tahu bahwa ada bintang di timur sana yang akan menjadi raja, dia bersemangat datang untuk menghampirinya. Sama seperti kita harus tetap semangat untuk mengikuti Tuhan apapun kondisi hati kita. Nah, adik-adik, yang kedua biar kita bisa menjadi bintang atau terang adalah kita berikan yang teladan yang baik bagi orang-orang di luar sana. Kita bisa menjadi teladan. Ada pepatah bilang bahwa action talk louder than words. Artinya ketika perbuatan kita lebih keras bersuara dibanding ucapan kita, berarti orang-orang itu melihat tindakan kita. Terkadang kalau kita tidak bisa mengungkapkan sesuatu, tetapi orang melihat tindakan kita. Kita misalnya tidak bilang, wah saya ini orang yang baik hati loh. Kita tidak bilang seperti itu. Tetapi tindakan kita, sikap kita itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang baik hati. Karena kita suka membantu orang tua, suka membantu adik kita ketika dalam kesulitan, atau membantu orang-orang di sekitar kita. Itu sudah membuktikan bahwa kita bisa menjadi teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Seperti minggu lalu diceritakan bahwa kita harus kaya dalam segala hal. Kita harus kaya dalam kasih, kita harus kaya dalam kebaikan-kebaikan dalam Tuhan. Kita harus kaya dalam segala hal, bukan hanya kaya dalam materi, tetapi apa yang ada dalam diri kita bisa membuatnya menjadi kaya. Nah, adik-adik, kita juga bisa menjadi teladan di sosial media yang kita punya. Ketika kita memposting hal-hal yang positif, pasti orang yang membacanya akan menjadi tergugah. Orang yang membacanya akan lebih semangat dan akan lebih senang bahwa postingan kita itu memberi dampak yang baik bagi pembacanya. Jadi adik-adik, mulai hari ini Kak Karya mau mengajak adik-adik buat yang punya dan suka posting di Facebook atau di Instagram atau bahkan di TikTok dan bahkan punya channel YouTube sendiri, baiklah kita posting hal-hal yang positif,
hal-hal yang menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Seperti di awal tadi Kak Karya ceritakan tentang Nadia Valerie. Dia melalui penyakitnya, dia bisa menjadi berkat buat orang-orang di luar sana. Dengan penyakitnya, dia mempunyai harapan kepada Tuhan. Nah, baiklah kita orang yang sehat, baiklah kita juga sebagai pengikut Kristus yang sudah tahu tentang firman Tuhan, kita bisa menjadi teladan buat orang-orang di sekitar kita. Tidak hanya di dalam keluarga kita, tetapi di dalam interaksi kita di sosial media. Ketika kita posting sesuatu, postinglah yang baik. Karena bukan hanya teman-teman saja yang melihat, tetapi banyak orang yang melihat juga postingan kita. Jadi baiklah, setiap postingan kita juga bisa menjadi berkat buat orang lain ya adik-adik. Nah, adik-adik, hal lainnya agar kita bisa menjadi bintang adalah kita bisa berprestasi dan berkarya yang terbaik dalam bidang kita. Nah, adik-adik, kita harus gali nih, apa sih kesukaan kita, apa sih kebiasaan kita. Bagi adik-adik yang memiliki suara yang bagus, atau adik-adik yang suka menari, adik-adik yang bisa bermain musik, olahraga, atau bidang apapun, baik di pelajaran, bahasa, misalnya adik-adik bisa bahasa Inggris yang luar biasa, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jerman, ataupun bisa berolahraga, suka olahraga voli, bulu tangkis, basket, kembangkanlah itu dan biarkanlah itu menjadi berkat buat orang-orang adik-adik. Jadi kita bisa berkarya dan berprestasi di bidang kita. Kakak yakin ketika kita berprestasi dalam hal yang kita bisa atau dalam hal talenta kita, pasti Tuhan akan memberkati kita dan memberikan kita luar biasa berkali-kali lipat. Jadi adik-adik, gunakanlah kebiasaan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan dan juga menjadi berkat buat orang-orang lain. Dan yang tidak kalah penting, biar kita bisa menjadi terang adalah berani bersaksi tentang Yesus. Bagaimana nih Kak kita bersaksi tentang Yesus? Oke adik-adik, Kak Karya mau kasih tahu. Baru-baru ini Kak Karya senang yang nonton kontennya YouTube-nya dari Daniel Mananta. Adik-adik pasti tahu ya Daniel Mananta. Iya, dalam kontennya Daniel Mananta banyak orang yang mulai berani membicarakan dan bersaksi tentang Yesus, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, bahwa bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan hidupnya. Nah, adik-adik, itu adalah salah satu konten yang bagus di dalam YouTube. Masih banyak konten-konten yang lain. Adik-adik, ketika kita ingin bersaksi tentang Yesus, kita tidak hanya harus menginjili, kita datang menghampiri, tetapi lewat hal-hal dan tindakan-tindakan kecil. Lewat postingan kita seperti di Kak Karya sampaikan, bahwa dari Nadia Valerie kita bisa belajar. Melalui penyakitnya, dia bisa menjadi berkat buat orang-orang yang melihat sosial medianya. Jadi adik-adik, baiklah kita kemanapun kita pergi, apapun yang kita kerjakan, kita dapat bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa, bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat buat kita. Ketika kita bisa bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita, akan menjadi berkat buat orang-orang di luar sana. Memang tidak semua orang yang membaca caption kita adalah orang yang pengikut Kristus, tapi setidaknya kita bisa menjadikan berkat buat mereka yang membacanya dengan hal-hal yang positif. Baiklah adik-adik, kita dapat menggunakan apa yang sudah Tuhan berikan melalui talenta kita dan melalui kebiasaan kita, dan juga menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang merupakan bintang timur, yang merupakan terang itu sendiri. Yesus adalah terang, dan baiklah kita sebagai anak-anak Allah, sebagai pengikut Kristus, kita bisa menjadi terang. Seperti dalam Wahyu 22 ayat 16, bahwa Yesus itu adalah terang. Jadi baiklah adik-adik, hari ini Kak Karya mau mengajak adik-adik semua, ketika adik-adik mempunyai sosial media, baiklah kita pergunakan sosial media itu sebaik mungkin. Biarlah sosial media yang kita punya dapat menjadi berkat buat orang-orang yang melihatnya. Janganlah hanya kesedihan, kekecewaan, dan pergumulan kita yang disampaikan, tapi baiklah kita tunjukkan kepada orang-orang yang membaca bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Ketika kita mempunyai pergumulan, ketika kita kecewa terhadap suatu kondisi dan situasi tertentu, kita dapat terus mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Sampai di sini cerita Kak Karya adik-adik, dan biarlah cerita ini dapat menjadi rema ya buat kehidupan kita dan ketika kita berinteraksi dengan orang di luar sana. Nah,
Adik-adik, sebelum Kak Karya tutup untuk renungan minggu hari ini, marilah kita angkat pujian satu kali lagi hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita puji Tuhan. Ku takkan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lemah. Tiada ku gelisah akan masa berjalan. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa berjalan, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Takkan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lemah. Tiada ku gelisah akan masa berjalan. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tangan Tuhan yang pegang. Tangan Tuhan yang pegang. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan untuk renungan minggu yang boleh kami dengar hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan, renungan minggu hari ini dapat menjadi rema buat kami. Biarlah hari ini kami diajarkan untuk dapat menggunakan sosial media yang kami punya untuk bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang membacanya. Biarlah kami lebih teliti lagi dan biarlah kami lebih bijak lagi menggunakan sosial media. Biarlah dengan sosial media kami dapat menjadi berkat buat orang-orang di luar sana. Dan biarlah juga Tuhan setiap talenta dan setiap sikap dan tindakan kami itu bisa menjadi berkat juga dari di keluarga kami dan di antara teman-teman kami. Dan biarlah kami juga dapat menjadi pribadi yang berbeda, pribadi yang takut akan Engkau, dan pribadi yang benar-benar menunjukkan bahwa kami adalah pengikut Kristus. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah setiap sekolah online kami Tuhan. Ketika semangat kami sudah hilang Tuhan, kami mau menyerahkan hanya kepadamu dan biarlah Engkau yang memberikan kami semangat lagi Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk negara kami Tuhan yang masih terkena pandemi ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau akan memulihkan negara kami dan dunia ini dari pandemi yang ada. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami, berikanlah mereka kesehatan dan berkat yang luar biasa yang daripada-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami alaskan hanya melayani saja Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Don't forget, stay salty and burn bright. Dah.